Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipah, NPM 3061956072. Program studi PGSD semester 3. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD 2, yaitu dosen pengampunya Nana Citra Lestari MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tumbuhan dan proses kehidupannya. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Bagian-bagian tumbuhan, 2. Sistem transportasi pada tumbuhan, 3. Respirasi tumbuhan dan fotosintesis, 4. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan. Secara umum, struktur merupakan suatu susunan yang bisa membentuk berbagai hal, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Sedangkan struktur tumbuhan memiliki berbagai bagian, yang mana setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Struktur tumbuhan atau organ pupuk yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun. Sedangkan bunga, buah, dan biji termasuk organ khusus pada tumbuhan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Nah, ini dinamakan akar. Terus, gambar ini disebut batang. Terus, gambar yang ini disebut buah. Ini daun. Dan ini bunga. Nah, sekarang kita bahas tentang akar dulu. Akar merupakan bagian pokok dari struktur tumbuhan selain batang dan daun. Akar tersusun atas 2 struktur, yaitu struktur luar, morfologi, dan struktur dalam disebut anatomi. Dari struktur luar, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar. Sedangkan secara struktur dalam, akar tersusun atas epidermis, endodermis, korteks, dan silinder pusat. Bisa dilihat pada di gambar ini. Fungsi dari akar yaitu menyerap dan menghantarkan air dan mineral, menambatkan tumbuhan ke tanah, dan menyimpan makanan. Itulah fungsi dari akar. Lanjutnya, batang. Nah, bisa kita lihat di sini gambar batang. Batang adalah termasuk bagian dari struktur tumbuhan yang sangat penting sebagai organ tempat lintasan makanan, hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Secara anatomis atau susunan dalam struktur, batang tersusun dari lapisan-lapisan jaringan. Lapisan paling luar yaitu lapisan epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung, dan di bawahnya terdapat lapisan korteks yang berfungsi sebagai jaringan penyokong. Sedangkan korteks hanya ada pada tumbuhan dikotil. Lapisan terdalam adalah tempulur yang tersusun oleh sel-sel dewasa dan kuat sebagai dasar pembentuk batang. Adapun fungsi dari batang, mengalirkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke bagian cadangan makanan. Menegakkan dan menguatkan tumbuhan, dan meneruskan air dan zat-zat mineral dari akar ke seluruh
tubuh, terutama daun. Selanjutnya di sini ada daun. Ini gambar daun. Daun adalah salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ pokok pada tumbuhan. Daun termasuk organ penting pada tumbuhan karena daun organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Daun memiliki bentuk pipi melebar dan kebanyakan berwarna hijau. Warna tersebut hasil dari fotosintesis yang berupa kloroplas dalam sel-sel daun. Adapun fungsi daun sebagai tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis, sebagai tempat pertukaran gas melalui stomata, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada bayam dan kol, sebagai tempat penguapan air transpirasi. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan atau organ yang sangat penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan angiosperma, sebab bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam keturunan pewarisan sifat. Fungsi bunga dapat dilihat pada struktur yang ada pada bunga. Struktur bunga meliputi alat reproduksi, yaitu benang sari atau disebut stamen, dan putik disebut pistil. Adapun fungsi bunga untuk menghasilkan biji, untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Bunga sebagai wadah atau tempat menyatukannya gamet jantan dan gamet betina. Dan bunga untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Dan fungsi yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang selanjutnya itu tentang buah dan biji. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau disebut oparium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Pengertian buah dalam lingkup pertanian atau pangan adalah bahan pangan yang bisa dimakan mentah atau tanpa diolah dulu. Lebih luas daripada pengertian buah di atas dan biasanya disebut sebagai buah-buahan. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari. Di dalam buah terdapat biji yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Karena biji nantinya jika ditanam akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang mempunyai sifat seperti kedua induknya. Nah, di sini ada fungsi buah, fungsi biji. Adapun fungsi buah dimanfaatkan manusia sebagai pelindung biji, sebagai cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Adapun fungsi biji yaitu dimanfaatkan manusia, terus hasil pembuahan atau penyerbukan bunga, dan sebagai alat perkembangbiakan. Ini sistem transportasi pada tumbuhan. Definisi transportasi yang terjadi pada tumbuhan yaitu suatu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki sistem transportasi, baik itu tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Sistem transportasi ini memiliki peran sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di daun dengan bantuan sinar matahari. Hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali oleh floem atau pembuluh tapis pada tumbuhan.
Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Nah, menurut sistem pengangkutannya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat rendah dan mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pertama dulu kita bahas mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat rendah. Proses mekanisme transportasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan tingkat rendah justru tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan, melainkan melalui semua jengkal tubuh tumbuhan tingkat rendah itu sendiri. Setiap tumbuhan atau tanaman yang hidup membutuhkan air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitar untuk tumbuh dan berkembang. Garam-garam atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut misalnya oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral. Sedangkan mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis proses transportasi pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu secara intravaskular dan secara ekstravaskular. Sistem pengangkutan ekstravaskular yaitu pengangkutan yang terjadi di luar jaringan xilem dan phloem. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas apa itu intravaskular dan ekstravaskular. Sistem pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan pada jenis tanaman ini akan mengangkut air melalui rambut-rambut akar atau epidermis akar. Setelah melewati akar, air akan masuk melalui sel-sel korteks. Air juga akan melalui sitoplasma menuju stele atau silinder pusat. Ketika berada di silinder pusat, air akan berenang bebas masuk di antara sel-sel Sistem pengangkutan ekstravaskular terbagi lagi menjadi dua sistem, yaitu secara apoplas dan secara simplas. Selanjutnya, sistem pengangkutan intravaskular. Sistem transportasi intravaskular yaitu mengangkut air dan zat hara dimulai dari pembuluh kayu atau disebut xilem yang terdapat di akar, diangkut menuju pada bagian tumbuhan yang ada bagian atas tanaman. Urutannya yaitu zat hara dan air diangkut melalui xilem yang ada di akar. Lalu dari xilem akar menuju xilem batang. Dari xilem yang ada akan diedarkan ke xilem pada tangkai daun. Dari tangkai daun inilah air dan zat hara yang ada di xilem tangkai daun diangkut lagi sampai menuju xilem yang ada pada tulang daun. Ikatan pembuluh juga terdapat di tulang daun. Selanjutnya itu tentang respirasi tumbuhan. Apa itu respirasi tumbuhan? Ialah suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi di pagi dan di siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis, dan juga pada malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Bisa pula dikatakan bahwa 100% proses respirasi juga terjadi saat tumbuhan berfotosintesis. Proses respirasi pada tanaman melibatkan penggunaan gula yang dihasilkan selama fotosintesis serta oksigen untuk menghasilkan energi bagi tumbuhan tanaman. Dalam banyak hal, respirasi merupakan kebalikan dari fotosintesis. Di lingkungan alami, tanaman menghasilkan
makanannya sendiri untuk bertahan hidup. Adapun jenis-jenis respirasi pada tumbuhan itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jenis respirasi aerob adalah sistem di mana tumbuhan menggunakan oksigen yang ada di udara untuk mendapatkan energi bagi dirinya. Pemecahan karbohidrat pada tumbuhan sangat bergantung pada oksigen 2. Respirasi ini terjadi seumur hidup dan sintesisnya adalah karbon dioksida dan air. Sedangkan respirasi anaerob adalah sistem di mana tumbuhan tidak perlu memakai oksigen 2 untuk melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Respirasi ini terjadi hanya sementara pada tumbuhan. Hasilnya adalah sintesis berupa alkohol dan karbon dioksida. Jenis respirasi ini menghasilkan ATP ke energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Di sini dibagi jadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dibagi lagi menjadi dua, faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi 8. 1. Temperatur. 2. Cahaya. 3. Konsentrasi oksigen di udara. 4. Konsentrasi karbon dioksida. 5. Tersedianya air. 6. Luka pada organ tumbuhan. 7. Senyawa kimia. Dan yang terakhir 8. Perlakuan mekanik. Sekarang materi selanjutnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau disebut titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh berbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pada buku Biologi Kelompok Pertanian 2008 karya Deden Abdurrahman, pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang, mencapai matahari. Akhirnya akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kamium pada batang, tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Sel-sel jaringan kamium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu.
Dampaknya, aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar pada tumbuhan monokotil, tidak mempunyai kambium. Jadi, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Sini dijelaskan lagi tentang perkembangbiakan. Dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan buatan. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Cara perkembangbiakan vegetatif tadi yaitu ada dua, alami dan buatan. Vegetatif yang alami itu ada spora, secara spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Sedangkan secara vegetatif buatan yaitu stik, cangkok, dan okulasi. Nah, sekian dulu presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyampaian materi ini atau kekurangan dalam materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.